Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Fruits Basket Season 1 bagian ketiga. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Ujian tengah semester pun tiba. Selesai ujian, Yuki mendatangi Honda dan dia mengatakan mampu menjawab lebih banyak dari biasanya. Hal itu juga diapresiasi Watani dan Hana. Hana juga sempat-sempatnya menyindir Kyo. Namun tiba-tiba Honda dipanggil oleh gurunya. Sepertinya Honda punya masalah sesuatu. Malamnya Honda bekerja di sebuah hotel dan menjadi tukang bebersih. Dia juga bertemu dengan Momiji di tempat itu dan membantunya. Setelah itu mereka berdua pulang ke rumah Shigure. Sesampainya di sana, Momiji ingin mengajak semuanya untuk pergi ke tempat pemandian air panas. Di sela-sela mengajak Yuki, Kyo, dan Honda, Shigure memberitahu kepada Honda kalau kakeknya memberikan kabar kalau Honda belum membayar iuran studi wisata. Honda berencana membayarnya dengan gaji pekerjaan bulan ini, karena sebelumnya uangnya dipakai untuk membeli coklat pada hari Valentine. Setelah itu, Honda pun cabut untuk mandi besar dulu. Kyo bertanya-tanya karena sikap Honda yang sangat sulit ditebak. Hingga akhirnya Momiji menceritakan sebuah cerita perumpamaan, sikap Honda itu seperti tentang seseorang petualang yang dinamakan petualang terbodoh sedunia. Karena saking bodohnya, dia sangat mudah tertipu oleh para penduduk di sana. Sampai akhirnya dia berkelana ke sebuah hutan tanpa mengenakan sehelai pun celana gemes. Menemui iblis yang menipunya hingga menawarkan jiwa dan raganya. Sampai akhirnya dia diberikan hadiah pada secari kertas yang bertuliskan bodoh. Momiji pun mengambil pesan dari cerita tersebut, walaupun orang yang menganggap dia bodoh tetapi menurutnya tidak. Momiji hanya ingin membuatnya bahagia. Paginya, sehabis bangun, Kyo akan ikut pada acara pemandian air panas dan disambut baik oleh Honda yang sedang menjemur pakaian. Setelah itu, mereka berempat pun pergi ke tempat pemandian air panas. Mereka berempat pun disambut oleh ibu penjaga. Setelah diantar sampai kamar, Yuki dan Kyo saling ribut berebut tempat tidur satu sama lain. Malamnya mereka berempat pun berendam di kolam air panas. Sementara itu Honda dan ibu penjaga berendam di kolam itu, serta Honda membawa foto ibunya untuk menikmati pemandian air panas. Ibu penjaga itu juga cemas karena orang luar tahu zodiak keluarga Soma. Singkat cerita, Honda pun diajak bermain pingpong. Anaknya ibu penjaga tersebut bernama Richan yang tinggal di luar area keluarga utama Soma. Honda pun bermain pingpong dengan Kyo. Setelah itu dia melihat Yuki cabut keluar dari tempat tersebut dan menghampirinya. Rupanya Yuki tidak ingin tertawa di depan Kyo. Yuki juga memberikan hadiah tali rambut kepada Honda. Saat akan cabut dari tempat penginapan, Momiji rupanya memberikan surprise kalau dia akan bersekolah bersama ketiga bebenguk tersebut. Tak terasa sudah musim semi, dan Honda pun naik ke kelas 2. Sementara itu, Yuki sibuk sebagai bagian dari anggota komite OSIS tersebut. Dia pun menghampiri seorang gadis yang kehilangan kartu pelajarnya dan mencoba membantunya. Namun, di sisi lain ada mobil yang masuk ke area sekolahan. Hana merasakan gelombang yang sepertinya adalah Shigure yang datang ke sekolah. Rupanya dijelaskan oleh Shigure kalau Momiji dan Hatsuharu akan bersekolah bersamanya. Setelah itu Kyo datang ke kelas 1D mencari anggota keluarga mereka dengan menanyakan kepada kedua orang gadis di depannya. Sementara itu, Honda menjadi pusat perhatian para siswa lelaki hidung kecombrang. Sampai akhirnya singkat waktu, Momiji datang menemuinya dengan menggunakan pakaian siswi gemes. Hatsuharu juga mendatangi Kyo dan Honda yang sedang menunggu. Yuki pun datang dan setengah tidak percaya karena Momiji menggunakan pakaian siswi gemes.
Sementara itu, saat sedang berkumpul, datanglah ketua OSIS Takei Makoto menghampiri mereka serta melabrak Hatsuharu untuk mengubah penampilan rambutnya, serta Momiji untuk menggunakan pakaian khusus pria. Setelah puas melabraknya, lalu ketua OSIS itu pun cabut dari hadapan mereka. Pada saat jam istirahat itu, Honda berjalan di luar sekolah. Dia tidak sengaja menemui seseorang, yaitu adalah Akito Soma. Akito pun datang menghampirinya. Mereka berdua pun saling mengenalkan dirinya. Akito adalah seorang kepala keluarga Soma. Akito pun senang karena Honda adalah orang yang baik. Setelah itu, Yuki yang sedang asruk-asrukan datang melabrak mereka berdua. Dia pun menanyakan kepada Akito soal yang dilakukannya kepada Honda. Namun Akito menjelaskan tidak ada hal yang dilakukannya kepada Honda. Kemudian Akito menanyakan kepadanya kenapa tidak datang pada saat tahun baru. Hal itu melukai perasaan Akito. Saat sedang pegang banget, Honda secara refleks melepaskan genggaman Akito dari Yuki. Setelah adegan penuh emosi itu, Honda lalu mengajak Yuki untuk bermain bersama Uo dan Hana. Rupanya mereka bermain tenis di sebuah lapangan. Sampai akhirnya Yuki bergumam dan mendapatkan tempat yang hangat seperti hanet-hanet podol ayam, yaitu keluarga Shigure beserta Honda di dalamnya. Bulan Mei, akhirnya Yuki dan Honda memanen sayuran dan buah di ladang. Kemudian saat Honda berjalan turun, dia menemukan sehelai pakaian di tengah jalan itu. Tiba-tiba Honda pun digrepe-grepe oleh ular dan menjerit karenanya. Setelah memanen sayuran, Honda dan Yuki pun kembali ke rumah serta membawa ular tersebut. Shigure pun mengenal zodiak ular, yaitu adalah Ayame, yang rupanya kedinginan dan butuh kehangatan seperti hanet-hanet podol ayam. Setelah kembali ke wujud manusia, dia pun mengenalkan dirinya di keluarga tersebut. Ayame lalu mengajak Honda ke sebuah restoran. Mereka berdua pun membeli nasi goreng. Lalu ia menjelaskan dirinya dengan Yuki, kalau mereka berdua berbeda 10 tahun umurnya, dan pada saat itu, Yuki dikarantina sejak lahir karena sering sakit-sakitan. Maka dari itu hubungan kekeluarganya menjadi merenggang. Selain itu bagi Yuki, Akito adalah teror dan ancaman baginya. Rencananya Ayame akan menjadi seorang kakak bagi Yuki. Setelah itu, Ayame berpesan kepada Honda agar tetap berteman dengan Yuki. Singkat waktu di rumah, Honda pun menanyakan kepada Yuki apakah benci kepada kakaknya. Namun Yuki menjelaskan kalau dia sebenarnya kurang suka dengannya. Di sekolah, Honda menceritakan kepada Momiji soal kedatangan Ayame ke rumah. Rencananya Momiji akan datang ke rumah untuk menemui Ayame. Kembali di rumah Soma, membuka foto galeri kenangan bersama Shigure dan Hattori. Dia juga menjelaskan rambutnya yang sampai saat ini tetap panjang. Di masa lalunya dia sempat dipanggil kepala sekolah untuk menyuruhnya mencukur rambut. Di masa lalunya juga Ayame pernah menjadi seorang ketua OSIS dan mengusulkan acara adu gabrut dengannya, namun hal itu ditentang oleh para orang tua siswa. Hingga akhirnya Hattori masuk sebagai selonong boy dan menjemput Ayame untuk pulang. Momiji melihat ibunya dan adiknya Momo-chan di sisi gedung tersebut. Sementara itu di rumah Honda, dia akan pergi pada tanggal 1 Mei dan meminta izin kepada Shigure. Rupanya tanggal 1 Mei itu adalah peringatan hari kematian ibunya. Yuki berencana akan ikut bersama Honda. Sementara itu di sekolah, Honda pun bercerita kepada Uo dan Hana dan mengajaknya untuk pergi ke makam. Mereka bertiga pun menemui Momiji yang sedang bermain dengan temannya. Di sore harinya, di sebuah hotel, Honda bekerja membersihkan sampah dan dibantu Momiji. Sampai akhirnya Honda menanyakan kepada Momiji tentang keluarganya yang berasal dari Jerman. Rupanya Momiji memiliki darah keluarga dari Jerman
dari ibunya. Dia juga memberikan foto ibunya kepada Honda. Honda pun menyadari kalau Momiji sangat mirip dengan ibunya. Dia juga punya adik yang bernama Momo. Sampai akhirnya ibunya memanggil Momiji dan menjelaskan kalau Momiji menemani temannya yang sedang bekerja di hotel itu. Setelah itu, ibunya beserta adiknya pergi berlalu di hadapan Honda dan Momiji. Momiji lalu menceritakan masa lalunya di mana kedua orang tuanya menikah dan melahirkan dirinya. Namun tiba-tiba berubah menjadi seekor hewan ketika akan dipeluk oleh ibunya. Karena hal itu ibunya menjadi depresi berat. Setelah kejadian itu akhirnya ibunya memutuskan untuk menghapus ingatannya. Dari cerita itu Honda merasa kesedihan yang berat. Besoknya Honda berjalan bersama Kyo dan Yuki ke pemakaman. Sampainya di makam mereka juga menemui Uo dan Hana. Di makam itu, rupanya sudah dibersihkan oleh kakeknya yang terlebih dahulu datang. Setelah itu, Honda memanjatkan doa bukan pinang kepada ibunya. Setahun sebelumnya, saat kejadian itu, Yuki melihat ketika Honda tiba-tiba dipanggil oleh gurunya. Dia pun memiliki firasat yang tidak enak jika ibunya Honda mengalami kecelakaan. Sementara di sisi makam itu, Kyo berbicara dengan Hana soal kemampuan gelombang yang dimilikinya. Abis itu, mereka berlima pun botram di area makam tersebut. Pada sore hari itu, saat akan cabut, Hana menjelaskan ada aura yang membingungkan antara Yuki dan Kyo. Di rumah, saat Honda tertidur di sore itu, Kyo nampak akan melakukan ritual peraduan jigong. Shigure dan para bebenguknya pergi berlibur di sebuah villa di hutan. Honda merasa senang karena Hattori pun ikut berlibur. Sementara itu Honda pun penasaran ada keanehan pada perilaku dan sikap Yuki dan Kyo. Rupanya Kyo dan Yuki menanyakan kepada Shigure tentang motifnya untuk mengajak liburan bersama. Tetapi Shigure membantahnya hanya ingin liburan bersama saja. Sementara itu, Shigure pun masih disibukkan dan dihubungi oleh Bondon Rungkat yang bernama Michan soal pengerjaan novelnya. Lalu Honda, Yuki, dan Kyo berjalan menuju danau. Sampai akhirnya mereka berhenti di suatu tempat dan Honda pun terpeleset dari jalan licin tersebut. Yuki dan Kyo mencoba menyelamatkannya, tetapi malah berubah menjadi zodiak hewan. Setelah keduanya mengungkapkan perasaan kepada Honda, mereka berdua pun berubah kembali ke wujud asalnya. Singkat waktu, Hattori pun membaca novel Bondon Gemes yang dibuat oleh Shigure. Kemudian tidak diduga, datanglah Ayame yang ikut ajojing di tempat itu secara diam-diam. Kyo mengungkapkan kalau dia merasa lelah melihat Ayame ikut berlibur bersama mereka. Lalu Kyo, Yuki, dan Honda melanjutkan kembali perjalanan mereka di tepian danau. Akhirnya mereka bertiga pun sampai di tepian danau. Tetapi Yuki bertanya-tanya jika Ayame akan tidur dan menginap bersama mereka. Di acara mengopi bertiga itu, Ayame memberikan foto pernikahan Kana yang dikasih oleh Mayu. Rupanya Hattori tidak ingin menemuinya di pernikahan karena takut dia mengingat kembali masa lalu yang kelam. Selain itu, Shigure juga berpesan agar Hattori bisa menemukan kembali perempuan lain yang mampu membuatnya bahagia. Setelah itu beberapa saat kemudian datanglah Honda, Yuki, dan Kyo sehabis bermain di tepi danau. Di malam yang poek itu, Uo kembali ke rumah setelah adu mekanik bersama geng Toman. Di musim panas, Uo berenang di sebuah kolam. Namun para fans Pangeran Yuki ketar-ketir dan kenapa bisa ikut renang. Sampai akhirnya Hana melabraknya dan membuat mereka berdua ketakutan. Honda pun lalu mendatangi mereka berdua di sisi kolam. Setelah itu, di sisi kolam, Uo dan Hana menyadari kalau pakaian renang Honda selalu itu-itu saja. Maka dari itu, di rumah Shigure mereka berdua mengajak Yuki dan Kyo untuk berbelanja pakaian renang gemes baru untuk Honda. Setelah itu, mereka mengajak Honda untuk berbelanja pakaian renang gemes itu.
Sementara Kyo dan Yuki hanya duduk saja. Uwo pun menghampiri mereka berdua untuk memilih warna yang cocok untuk pakaian renang Honda. Tapi akhirnya diputuskan warna pink lebih cocok untuknya. Sementara itu di sisi toko, ada 3 orang gadis bibit-bibit bondon yang sedang mengincar Uwo. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat restoran soba. Yuki lalu menanyakan soal kedekatan mereka dengan Honda. Uwo pun menjelaskan kalau di masa lalunya kalau dia adalah gadis yang nakal dan bergabung dengan sebuah geng. Dia juga mengagumi seseorang yang berjuluk kupu-kupu merah yang mampu mengalahkan pria. Selain itu, Honda juga menjelaskan kalau ibunya juga dulu adalah seorang ketua geng sebelum dia lahir. Uwo lalu melanjutkan ceritanya kalau gadis yang dijuluki kupu-kupu merah itu punya anak seumuran dengannya yang dipanggil Honda. Esoknya, Uwo berjalan di lorong sekolah. Namun tiba-tiba saat Honda membawa barangnya, dia menabrak Uwo yang sedang diam. Pertemuan awalnya dengan ibunya tidak sesuai ekspektasi Uwo yang sebenarnya. Namun ibunya Honda menjelaskan kalau dia hanya mengendorkan celana dalam saja. Uwo dihajar di bawah jembatan kereta. Dia pun lalu membalas dan cabut kabur dari situ. Namun tiba-tiba dia tidak sengaja menemui Honda yang habis berbelanja. Dia pun membawa serta Uwo kabur ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Honda pun memasak makanan. Kemudian Honda menghampirinya dan mengakui kalau Uwo tidak merasa nyaman di rumah Honda. Setelah itu, Yuki menanyakan kejadian yang terjadi pada ibunya Honda. Namun Uwo tidak akan menjelaskan ceritanya kepada Yuki. Lalu 3 orang bondon itu pun melabrak mereka. Setelah itu Yuki dan para bebenguknya cabut dari restoran tersebut. 3 orang bondon itu pun tetap mengikuti di belakangnya dan memanggil Uwo. Kembali ke cerita masa lalu, ibunya Honda yang bernama Kyoko sangat peduli terhadap dirinya dan menyambutnya dengan hangat. Sejak saat itu Uwo mulai berteman dengan Honda. Hingga akhirnya pada malam yang poek itu, anggota geng menyadari kalau Uwo jarang menemui mereka dan menanyakan hal tersebut kepada Akimoto. Di kelas memasak, Honda memberikan kue lebih untuk diberikan kepada Uwo. Sementara itu, kembali lagi di malam yang poek, Uwo memutuskan untuk mengundurkan diri dari geng. Sebagai konsekuensi keluar dari geng, dia akan dihajar oleh para pengikutnya. Sementara itu, Akito berpaling diri dan menemui Kyoko untuk membantu menyelamatkan Uwo yang dihajar. Kyoko lalu menggendong Uwo yang terluka parah itu. Dia pun berjanji ingin menjadi sahabat Honda sepenuhnya. Tapi suatu ketika, dia pun setengah tidak percaya karena Kyoko meninggal akibat kecelakaan. Sementara itu, salah seorang bondon yang akan adu mekanik dengannya, Uwo menyuruhnya untuk pergi cabut darinya. Sorenya, mereka pun berpisah untuk cabut ke rumah masing-masing. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.